Shalom, saya Febrian Valentino Makisanti, mahasiswa IAKM Manado. Pada kesempatan ini saya akan membahas suatu tema, pentingnya keharmonisan dalam keluarga. Mengapa keharmonisan itu penting? Keharmonisan dalam rumah tangga adalah fondasi utama dalam membangun suasana yang nyaman untuk tinggal, tempat berbagi keluh kesah, dan berbahagia bersama. Keharmonisan dalam keluarga bukanlah hal yang dapat terwujud oleh salah satu atau beberapa anggota saja, namun seluruh anggota keluarga. Ketidakharmonisan keluarga yang tak kunjung usai, tak jarang pula berujung pada perceraian. Walaupun tidak sampai cerai, kondisi keluarga yang tidak harmonis tentu akan berpengaruh terhadap kelangsungan keluarga tersebut, apalagi anak-anak yang masih dalam peralihan kedewasaan. Dalam masa ini atau biasanya disebut masa remaja akan sangat membutuhkan peranan orang tua yang mereka harapkan. Sekarang kita akan membahas kewajiban seorang suami, istri, dan anak menurut Alkitab. Kewajiban seorang suami menurut Alkitab. Yang pertama adalah mengutamakan kasih yang sesuai Allah. Kasih yang sesuai Allah tentu menjadi teladan bagi setiap orang, terutama seorang suami yang merupakan kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Yang kedua, bersikap terbuka. Sikap terbuka adalah suatu sikap yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang suami maupun istri. Karena kalau suami dan istri tidak saling terbuka, maka cenderung akan terlibat kesalahpahaman. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Seorang kepala keluarga harus bertanggung jawab kepada anggota keluarganya. Bertanggung jawab di sini bisa kita artikan dengan seorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya dan tidak meninggalkan istri dan anak-anaknya dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang keempat itu tidak kasar terhadap istri. Seorang istri harusnya di-treat like a queen, ya. Harus disayang-sayang dengan lembut dan penuh kasih. Kewajiban seorang istri menurut Alkitab. Yang pertama, tunduk kepada suami. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya yang berperan sebagai kepala keluarga. Karena suami yang menafkahi istri dan anak-anaknya, terus kalau istri masih kawal-kawal kan, suami lelah dari kerja misalnya, terus minta dibikin kopi, terus si istri nak mau kan suami bisa marah-marah gitu kan. Yang kedua, bersikap terbuka. Nah, sekali lagi, bersikap terbuka. Suami istri harus saling terbuka, seperti yang sudah dikatakan tadi, agar terhindar dari kesalahpahaman dan masalah-masalah lainnya. Yang ketiga adalah menghormati suami. Nah, kebanyakan seorang laki-laki memiliki ego yang tinggi. Laki-laki itu mau dihormati, mau di-treat like a king. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Laki-laki mau dijadikan sebagai sosok yang dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Nah, selanjutnya, kewajiban anak menurut Alkitab. Menaati orang tua, menghormati orang tua, dan menaati orang tua. Anak adalah hasil dari perbuatan orang tua. Nah, that's why kenapa anak harus menghormati dan juga menaati orang tua. Selain itu, orang tua telah hidup lebih lama dari anak. Orang tua memiliki lebih banyak pengalaman dari anak. Nah, tentu hanya dengan dua alasan itu saja sudah bisa menjelaskan mengapa anak harus menghormati orang tua dan menaati orang tua. Nah, sekali lagi, keharmonisan dalam keluarga bukanlah hal yang dapat terwujud oleh salah satu atau beberapa anggota saja, namun seluruh anggota keluarga. Semua berperan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dan semua sangat terhubung dan semua sangat penting. Contohnya begini. Suami kasar terhadap istri. Nah, dengan begitu istri tidak akan menghormati suami, yang ada takut. Anak yang tahu dan memperhatikan sikap kedua orang tuanya tentu tidak akan menghormati orang tuanya. Nah, apalagi menaati orang tuanya. Nah, anak akan mengikuti perilaku orang tuanya, ya, kasar.
Kasar di sini bisa diartikan dengan kasar mulutnya dan juga kasar perbuatannya. Kan? Hasilnya apa? Nah, jadilah anak yang tuang menyau gitu. Anak kabal gitu. Kan? Nah, jadi haruslah suami dan istri saling mengasihi seperti yang ada di dalam Efesus 5 ayat 33. Kan? Yang berbunyi, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, agar supaya anak mendapat didikan yang tepat dari orang tuanya, menghasilkan anak yang baik, kan? Taat kepada orang tua, dan juga taat kepada Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.